Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di Perihal Rukun Channel. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan kita. Ini merupakan pertemuan ke-6 kita pada materi interaksi desa dan kota dan merupakan pertemuan terakhir. Adapun judul yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah dampak perkembangan wilayah di desa dan kota, serta bagaimana upaya pemerataan pembangunan di wilayah desa dan kota. Oke, langsung saja kita akan bahas materinya. Yang pertama ya, penduduk desa dan kota memiliki hubungan yang sangat erat dan terkait karena saling membutuhkan ya, karena adanya perbedaan potensi tadi, di mana ya bentuk interaksi antara desa dan kota, baik komunikasi, barang maupun manusia, ya, tenaga kerja ini yang semakin lancar akan menimbulkan berbagai macam dampak. Akan muncullah dampak positif maupun negatif ya. Kalau kita lihat saja mana yang lebih dominan, apakah positif atau negatif ya. Dan ini adalah sebuah keniscayaan ya, pasti akan ada dampak positif atau negatifnya dari adanya interaksi antara desa dan kota. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana dampaknya. Dampak positif adanya interaksi antara desa dan kota bagi desa ya. Interaksi desa dan kota dapat berdampak positif ya untuk desa. Yang pertama, dengan adanya interaksi antara desa dan kota akan meningkatkan kualitas pendidikan penduduk di desa ya. Adanya interaksi antara desa dan kota biasanya menyebabkan terjadinya transfer nilai. Kemudian bantuan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah desa ini, serta masuknya teknologi ya yang meningkatkan kualitas pendidikan ya, akan meningkatkan kesadaran masyarakat di desa akan pentingnya pendidikan, serta dengan bertambahnya kualitas pendidikan penduduk desa, maka akan munculkan sifat open-minded, yaitu sifat bisa menerima keterbukaan atau hal-hal yang baru yang tentunya akan berdampak positif maupun negatif ya. Misalnya dengan adanya keterbukaan terhadap hal-hal baru ini, hasil dari buah pendidikan itu, maka biasanya masyarakat desa akan mudah menerima teknologi terkait masalah pertanian tadi maupun sistem seperti ini ya, pengembangan padi, kemudian bareng dengan ternak ikan ya, atau mina padi istilahnya. Ini merupakan hasil buah dari pengetahuan ya, yang dikembangkan oleh orang-orang yang terpelajar di kota ya, ditularkanlah ke penduduk-penduduk di desa ya, supaya terjadi kemajuan dalam bidang pertanian dan perikanan ya. Kemudian yang kedua ya, dengan aksesibilitas wilayah yang lebih tinggi ya, maka jalur transportasi yang mana akan memperlancar interaksi antara desa dan kota. Jadi jalan yang bagus ya, aksesnya yang baik ya, akan menyebabkan mudahnya arus barang maupun jasa maupun manusia ini dari desa ke kota dan sebaliknya. Terutama barang-barang dari kota bisa dinikmati oleh penduduk desa, misalnya barang-barang elektronik dan lain-lain sebagainya. Kemudian kesenjangan ekonomi akan berkurang ya. Dengan adanya akses dan pendidikan yang tinggi, maka otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakat ya, sehingga kesenjangan ekonomi berkurang ya. Berkurang bukan berarti tidak ada ya. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan serta kebutuhan desa terpenuhi nih. Kebutuhan tadi akan barang-barang elektronik. Kemudian jiwa kewirausahaan serta produktivitas penduduk desa bisa meningkat ya, dengan adanya pelatihan nanti biasanya dari penduduk kota ya, serta adanya koperasi dan organisasi sosial yang akan berkembang pesat ya. Jadi koperasi, organisasi sosial berkembang, penyuluhan dan pendampingan dari pemerintah akan meningkatkan
kinerja koperasi dan organisasi sosial yang membuat masyarakat desa makin sejahtera ya. Macam-macam lah organisasi sosial di desa. Oke, ini beberapa dampak positif ya, sebenarnya masih banyak lagi dampak positifnya ya. Misalnya tadi kita bahas tentang teknologi pertanian yang mulai digunakan di desa ya. Misalnya dalam proses tugal ya, bahasa kita penugalan itu sekarang sudah ada mobil yang bisa melakukan penugalan ya, langsung menugal di sawah ya. Jadi sawah 1 hektar itu bisa dikerjakan dalam waktu setengah hari saja ya. Kalau kita di desa ini kan harus royong biasanya, sekampung turun mengerjakannya. Tapi disitulah ada dampak positif negatifnya ya, ada kebersamaan di situ, keakraban ya. Kalau dengan teknologi hanya 1 orang mengerjakannya, tapi bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat ya, dan proses pemanenannya juga bisa dalam waktu yang sangat singkat sekali dengan adanya teknologi tadi. Oke, lanjut ya, dampak negatif interaksi antara desa dan kota bagi desa. Yang pertama, ketika masuknya pengaruh kota ke desa ya, maka otomatis akan memudarkan kehidupan agraris ya. Orang akan meninggalkan sektor agraris. Biasanya di desa itu mulai dibangun gedung-gedung atau pemukiman ya, bahkan industri, menggantikan pertanian ya. Dan ini akan mengurangi hasil pertanian dari desa gitu ya. Kemudian masyarakat menjadi konsumtif ya, dengan adanya arus informasi baik itu dari media massa maupun melihat langsung bagaimana pola hidup orang kota, maka masyarakat desa perlahan akan menjadi konsumtifnya, di mana sifat konsumtif ini merupakan budaya orang di kota ya. Kemudian tenaga kerja produktif berkurang ya, di mana orang-orang di desa yang usia produktif, usia kerja akan memilih bekerja di kota untuk mencari pengalaman baru, keterampilan baru, bahkan karena di kota itu sangat menjanjikan daripada di desa. Sebenarnya di desa itu tenaga kerja yang produktif biasanya berkurang ya, akan sedikit sekali. Kemudian terjadinya alih fungsi lahan tadi ya, sama dengan yang di atas, serta tradisi dan budaya memudar akibat adanya interaksi di kota ya. Maka masyarakat di desa itu jika tidak dipertahankan ya, adat dan budayanya maupun tradisi ini, maka lama-lama akan terjadi degradasi budaya ya, atau budaya itu berubah ya, bahkan memudar gitu ya. Misalnya dengan adanya televisi yang memamerkan bagaimana atau menampilkan bagaimana kemajuan teknologi dan kemajuan budaya interaksi ya orang-orang di kota atau di negara maju, maka orang-orang desa biasanya melihatnya, wah ini keren sekali, mengikut ya, karena budaya-budaya di desa itu bisa ditinggalkan ya, walaupun tidak semuanya. Kemudian sebenarnya masih banyak lagi ya dampak negatif bagi desa. Di antaranya tadi ya masalah modernitas ya sangat berpengaruh, baik itu adanya televisi, kemudian HP, internet ya, akan merubah cara hidup ya, penampilan ya, gaya ya, perilaku dan bahasa juga biasanya ikut-ikutan gitu ya, dengan orang-orang di kota. Next, dampak positif adanya interaksi desa dan kota bagi kota. Yang pertama, adanya interaksi penduduk desa dan kota akan menyebabkan terpenuhnya kebutuhan bahan baku ya untuk kota ya, baik itu bahan baku industri ya atau kebutuhan pangan terpenuhi, karena nggak mungkin kita temukan barang-barang seperti ini ada di kota ya, maksudnya hasil alamnya gitu ya, karena di kota itu lahan itu sangat sempitnya. Kemudian kebutuhan tenaga kerja juga terpenuhi, serta produk dari kota dapat dipasarkan luas ke desa ya. Dimana desa ini akan terjadi tukar menukar ya, sangat menguntungkan nih
untuk masyarakat di kota. Desa juga untung ya, karena bisa menikmati teknologi dari kota. Adapun dampak negatifnya adanya interaksi desa dan kota. Yang pertama ya, dengan kemewahan fasilitas yang ada di kota serta tren baru atau gaya baru di kota, banyaknya fasilitas umum ya, menyebabkan arus perpindahan penduduk ya dari desa ke kota itu akan sangat meningkat ya, atau urbanisasi, dimana ketika meningkatnya jumlah penduduk dari desa ke kota akan menyebabkan munculnya banyak pengangguran ya, dan penduduk miskin. Ini ya faktor utamanya karena peningkatan jumlah penduduk ya. Ketika jumlah penduduk meningkat, maka jumlah pengangguran akan bertambah karena lapangan pekerjaan yang sedikit ya. Ketika banyak yang menganggur, otomatis akan muncullah kemiskinan ya. Ketika sudah terjadi kemiskinan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat susah, maka muncullah pemukiman kumuh dan pemukiman ilegal ya di bataran sungai ya. Dan ketika hal ini adalah sesuatu yang sangat berlarut-larut ya, atau saling merembet ya, maka ketika pemukiman kumuh, pemukiman ilegal gitu ya, muncullah degradasi kualitas lingkungan ya, perubahan lahan yang rusak, kemudian muncullah kemacetan lalu lintas karena penduduk yang padat ya, sehingga munculnya kriminalitas ya, dan banyak lagi ya hal-hal negatif yang bisa kita temukan di kota akibat adanya interaksi dari desa dan kota oleh arus teknologi ya, maupun kemudahan transportasi atau akses dari desa ke kota ini. Sebenarnya masih banyak lagi ya dampaknya, kita lanjutkan saja ya. Yang terakhir, bagaimana upaya kita untuk membuat supaya di desa dan kota itu terjadi pemerataan pembangunan ya, dimana dalam proses pembangunan pastinya di desa dan kota itu tidak bakalan sama, harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi wilayah tersebut ya. Tapi yang sering kita saksikan bahwa pembangunan antara di desa dan kota itu sangat mengalami kesenjangan ya. Maka perlu dilakukan pemerataan nih, supaya di desa dan kota terjadi rasa keadilan ya. Kemudian pemerataan juga diperlukan supaya di desa itu penduduknya bisa mandiri dan sejahtera ya. Serta kesejahteraan yang merupakan parameter penting dalam sebuah pembangunan ya. Maka ada beberapa hal ya yang perlu digalakkan atau ya, upaya lah yang dapat dilakukan baik dari pemerintah ya maupun masyarakatnya supaya program pemerataan pembangunan ini di desa dan kota dapat tercapai. Yang pertama, dengan menggalakkan program wajib belajar 12 tahun, dimana ini merupakan hal yang sangat pokok sekali. Program wajib belajar 12 tahun ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya. Kemudian meningkatkan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat ini ya penting sekali untuk ditingkatkan ya. Di antaranya ya dengan bangun posyandu ya, pos desa ya, polindes ya. Kemudian banyak lagi lah ya program-program yang dapat membantu masyarakat desa dalam hal kesehatan, terutama sosialisasi dan lain-lain. Terkait dengan kegiatan pendidikan ya, banyak sekali program dari pemerintah untuk pemerataannya, misalnya dengan memberikan beasiswa
kemudian sekolah gratis ya, sampai tingkat SMA, kemudian memberikan bantuan pendidikan ya, seperti program ada kartu Indonesia Pintar ya, di sini juga ada kartu Indonesia Sehat ya. Kemudian usaha lainnya ya, dengan meningkatkan kegiatan ekonomi melalui pembinaan UKM ya, usaha kecil menengah, dengan cara memberikan pelatihan, keterampilan, penyuluhan ya, kemudian pemberian dana ya, mempermudah proses pendirian usaha ya. Ini sangat penting sekali untuk pembangunan di desa dan kota agar ekonominya meningkat ya. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam ini sangat dibutuhkan ya, agar apapun potensi yang ada di desa itu dapat dimaksimalkan ya, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan tentunya ya. Maka dalam proses pengelolaan sumber daya alam ini dibutuhkanlah pengetahuan ya, baik secara formal ini dengan wajib belajar maupun informal ya, atau non formal ya, melalui pelatihan, keterampilan, dan penyuluhan. Dan ini adalah suatu kegiatan yang saling terkait ya, tidak bisa sendiri atau berdiri sendiri ya. Dan ini harus kita sukseskan bersama program dari pemerintah. Yang terakhir adalah meningkatkan sarana dan prasarana perdesaan ya. Ini juga sangat penting sekali, dimana sarana dan prasarana ini adalah faktor untuk mendukung agar kegiatan program-program ini bisa tercapai ya. Misalnya akses transportasi ini bagian dari sarana dan prasarana, kemudian listrik ya, bagian dari sarana, air bersih untuk kesehatan, kemudian internet ya, untuk kemajuan atau kemudahan transaksi sekarang ya, dimana zaman sekarang dengan adanya internet, masyarakat di desa memiliki jangkauan lebih luas untuk memasarkan hasil alamnya ya. Kalau dulunya dia hanya bisa memasarkan untuk daerah sekitar, dengan adanya internet dia bisa posting dan bisa sampai keluar ya, untuk menjual produk atau hasil alamnya yang tentunya harus dikemas ya, dengan sedemikian rupa biar bisa bersaing dengan produk-produk luar. Oke, demikianlah ya upaya pemerataan pembangunan, di mana upaya tersebut diharapkan mampu memacu peningkatan taraf pendidikan, tumbuhnya ekonomi, dan naiknya tingkat kesejahteraan penduduk ya. Pemerataan pembangunan ya tetap disesuaikan dengan kondisi setiap desa, di mana pemerintah lah yang bertanggung jawab atas semua atau atas upaya untuk pemerataan pembangunan ini. Serta ya, kita diharapkan masyarakat berperan aktif mengikuti dan melaksanakan program pemerintah tadi ya. Salah satunya ya kalian sebagai pelajar ya, melaksanakan proses belajar, kemudian meningkatkan kesehatan dengan cara mencegah ya, misalnya tidak buang sampah sembarangan ya, tidak terjadi banjir atau menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Yang menjaga kamar saja itu bagian dari hal terpenting ya untuk masalah kesehatan. Oke, demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat. Tetap dukung channel kita ya,